Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengaruniakan kita iman. Namun saudara, kita tidak boleh berpuas hati karena kita sudah menjadi orang beriman. Karena iman itu sifatnya dinamis. Dia harus bertumbuh. Dan bertumbuhnya saudara, karena kita mengenal Tuhan Yesus. Dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus tidak dapat tidak. Saudara dan saya harus membaca firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita tidak bisa berpuas diri dengan iman yang kita miliki. Namun, kita harus terus merindukan iman kita bertumbuh. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah iman kita kepada Tuhan dapat diukur? Bagaimana mengukur iman? Dan apa parameternya? Saudara, ada kalanya di saat-saat tertentu kita merasa iman kita itu begitu bertumbuh. Misalnya, ketika seseorang ditanya, mengapa engkau beribadah di gereja itu? Maka jawabannya seperti ini. Karena di sini iman saya bertumbuh. Saudara, pertanyaannya, apa artinya iman saya bertumbuh? Saudara, mari kita membaca Injil Lukas pasal 18, ayat 18 sampai 30. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang datang kepada Tuhan Yesus, dari bagian firman Tuhan kita baca, bukanlah orang sembarangan. Karena Alkitab mencatat dia ditulis sebagai seorang pemimpin. Kemungkinan dia adalah orang terhormat terkait dengan religiusitas. Tidak tertutup kemungkinan ia adalah seorang ahli Taurat. Hal ini kita bisa tahu dari pertanyaan yang ditanyakan. Lalu bukan itu saja, saudara, dia adalah seorang yang sangat kaya raya, bukan? Saudara, mungkin saudara-saudara, meskipun Alkitab tidak mencatat, dia mempunyai banyak properti yang dia beli dengan kekayaannya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita lihat dari perintah Tuhan Yesus kepadanya untuk menjual semua miliknya, lalu memberikan kepada orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Saudara, kita tahu pada zaman itu,
Untuk mengikuti Yesus artinya ikut dia pergi ke pelbagai tempat. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan jala dan perahunya dalam menangkap ikan, demikian juga orang ini. Tuhan Yesus katakan, jual seluruh milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Saudara, seringkali menjadi suatu pertanyaan, apakah seorang untuk menerima hidup yang kekal, dia harus tidak memiliki segala sesuatu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau pertanyaan dibalik, jikalau untuk mendapat hidup kekal, engkau harus tidak mempunyai apapun dalam hidup ini, apakah engkau mau? Inilah yang harus kita renungkan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, saudara, iman yang sejati itu dinyatakan dengan ketaatan sepenuhnya. Dan ketaatan sepenuhnya menggambarkan bagaimana prioritas hidup kita. Saudara, menarik sekali ketika pemimpin ini bertanya kepada Tuhan apa yang dia harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus langsung merujuk kepada 10 perintah Allah yang terkait dengan relasi dengan manusia. Lalu jawaban orang ini dia katakan bahwa sejak muda dia telah melakukan semuanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu Tuhan berkata ada satu hal yang kurang. Maka Tuhan katakan jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Saudara, apa yang orang muda telah lakukan adalah perintah yang negatif. Jangan berzina. Jangan membunuh. Tetapi Tuhan bukan sekedar ingin kita tidak melakukan apa yang jahat. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah engkau harus melakukan yang baik dari apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Saudara, inilah yang Tuhan sampaikan kepada dia. Saudara, ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada dia, Tuhan tidak bermaksud dengan engkau menjual hartamu, maka Tuhan mengganti dengan hidup yang kekal. Namun sejak awal, ketika orang ini datang kepada Tuhan Yesus, ketika dia memanggil guru yang baik, maka Tuhan Yesus memberitahukan, mengapa engkau memanggil aku baik? Bukankah hanya Allah yang baik? Saudara, Tuhan Yesus mau memberitahukan, siapa yang engkau panggil guru yang baik, dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, ketika dia memanggil guru yang baik, maka Tuhan memberikan perintah kepadanya. Nah, perintah ini memberitahukan kepada dia, apakah dia mengenal Yesus adalah Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara, orang ini kehilangan kesempatan pada saat itu menerima hidup yang kekal. Karena dia tidak taat kepada perintah Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Saudara, ketidaktaatan dia mengekspresikan iman dia yang sesungguhnya. Bahwa dia tidak percaya. Yang memerintahkan itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia tidak memprioritaskan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Disinilah saudara-saudara kita mengerti. Apa artinya seseorang itu memiliki iman? Yaitu saudara terekspresi ketika dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Saudara, perintah Tuhan Yesus kepada orang ini sangat spesifik bagi dia. Yang Tuhan tidak perintahkan kepada kita semua. Perintah yang spesifik ini karena Tuhan mengenal siapa orang ini.
Dan Tuhan ingin dia menyadari siapakah Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau berkata engkau memiliki iman yang sejati, coba periksa apakah engkau memiliki ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketaatan kita kepada Tuhan mengekspresikan prioritas hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Dan apa yang kita lakukan kepadanya tidak pernah melampaui apa yang Ia lakukan kepada kita. Saudara, perintah Tuhan kepada orang ini sangat ekstrim, bukan? Disuruh menjual seluruh hartanya, lalu bagi-bagikan kepada orang miskin. Perintah ini membuat murid-murid Tuhan Yesus flashback ke belakang. Mengapa? Karena mereka juga meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Disitulah Petrus bertanya kepada Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan ikut Engkau. Maksudnya, apa yang kami terima? Itu maksudnya. Lalu Tuhan Yesus menjawab begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Tuhan ini bisa dalam konteks pada zaman itu. Karena mengikut Tuhan Yesus berarti mengiring dia kemana dia pergi. Sehingga seseorang bisa meninggalkan keluarganya. Karena dia menjadi murid Tuhan Yesus. Namun perkataan Tuhan Yesus bisa juga diartikan di dalam masa kini. Di mana orang-orang percaya rela membayar harga untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berbicara membayar harga, maka kita selalu berpikir orang Kristen yang bayar harga adalah orang Kristen yang berkorban. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus memberitahukan kepada kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dan kita tidak pernah bisa disebut berkorban bagi Tuhan. Karena apa yang kita lakukan tidak pernah melampaui apa yang Tuhan lakukan dan akan lakukan bagi kita. Karena Tuhan berkata apa? Ia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Artinya, seorang yang percaya Tuhan Yesus bukan hanya menerima hidup yang kekal, tetapi dia menerima lipat ganda dari kemurahan Tuhan kepadanya. Memang, kita tidak boleh mengerti kata lipat ganda ini artinya secara lahiriah. Namun saudara, lipat ganda yang dimaksudkan adalah engkau akan tahu bahwa pemberian Tuhan nilainya jauh lebih berharga daripada apa yang kau miliki. Bahkan ketika Tuhan memberikan sesuatu yang lebih berharga itu, membuat engkau lebih menghargai apa yang Tuhan sediakan bagimu. Saudara, seringkali kekayaan batinnya tidak dapat diukur dengan kekayaan lahiriah. Dan yang Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar kekayaan lahiriah, tetapi kekayaan batinnya yang membuat kita tahu kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita jangan berhitung-hitung ketika kita melayani Tuhan. Kita jangan berhitung-hitung dalam kita hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kau lakukan bagi dia tidak pernah melampaui
apa yang Dia lakukan bagi engkau dan akan lakukan bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman-Mu sehingga dimeteraikan dalam hati kami. Melaluinya kami tahu bagaimana kami melihat iman kami, yaitu seberapa jauh kami mentaati Engkau yang adalah Allah dalam hidup kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, melampaui apa yang kami pikirkan. Tetapi ajar kami supaya kami tidak berhitung-hitung di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami hidup bagi Engkau. Dan ajar kami selalu percaya Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak pernah mencelakakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.